Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4 kaget dengan tingkahnya. Tristan memijat pelipisnya dengan pelan. Inilah alasan mengapa ia bisa sangat marah kepada sekretarisnya yang baru. Sebab ia mengizinkan Linda pergi bersama teman-temannya, karena mengira tidak ada pertemuan yang mengharuskannya membawa pasangan. Tetapi ternyata ada. Kini Tristan tidak mungkin meminta Linda untuk pulang. Wanita itu pasti menolak dan akhirnya marah kepadanya. Ia tidak mau itu terjadi. Tristan mengangkat wajahnya, ia menatap Mondi singkat lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, kau sudah kuberi tugas yang lain. Tolak Tristan. Tristan beralih menatap Alea yang kembali menundukkan kepalanya. Ia bangkit dari duduknya dan berdiri dengan menghadap ke arah jendela di ruangannya. Kau ikut saya ke pesta pertemuan itu, ucap Tristan tanpa menyebut nama. Alea hanya diam, ia tidak terlalu menyimak ucapan Tristan dan Mondi tadi. Sehingga kini ia belum tahu siapa yang diajak ke pesta pertemuan itu. Kau bisa mendengar saya kan, Azalea? Bentak Tristan ketika tidak mendapatkan balasan dari sekretarisnya. Alea tersadar, ia baru tahu jika Tristan bicara kepadanya. Baik, Pak, Jawab Alea mengangguk paham. Tristan menghela nafas, ia kembali memijat pelipisnya pelan. Keluar dari ruangan saya, usir Tristan kepada Mondi dan Alea. Saya, Pak, tanya Alea kepada Mondi tanpa suara. Mondi tidak bicara, tetapi tangannya mempersilahkan Alea untuk segera keluar dari ruangan Tristan. Alea mengangguk patuh. Ia pun segera keluar bersama Mondi, meninggalkan Tristan seorang diri. Saat sampai di luar ruangan, Mondi langsung menatap Alea dengan tajam. Berapa kali harus kukatakan untuk jangan membuat masalah? Kau bisa saja dipecat hari ini, ujar Mondi ketus. Saya tahu saya salah, Pak. Maafkan saya, balas Alea mengakui kesalahannya. Mondi pergi dari hadapan Alea yang langsung memilih duduk di kursi kerja miliknya. Ia menangis tanpa suara seraya menundukkan kepalanya. Alea tidak mau jika sampai seseorang melihatnya menangis begini. Tiba-tiba ponselnya mendapatkan notifikasi pesan. Ia buru-buru meraih ponselnya dan membaca pesan yang dikirim dari pihak rumah sakit. Pasien memperlihatkan perkembangan baik, Nona Alea. Tadi beliau menggerakkan sedikit jarinya. Tulis dokter dalam pesannya. Alea buru-buru menyeka air matanya. Senyuman langsung tercipta di wajahnya ketika membaca bahwa kakaknya mulai mengalami perkembangan baik. Alea ingin sekali datang ke rumah sakit setelah selesai bekerja nanti. Namun sepertinya ia tidak bisa. Dirinya harus ikut bersama Tristan ke pertemuan penting. Maafin aku, Kak Firda. Hari ini aku tidak bisa datang menjenguk kamu. Lirih Alea seraya memandang fotonya dan sang kakak. Alea sangat rindu dengan Firda, keluarga yang ia miliki satu-satunya di dunia ini. Alea tidak mau jika sesuatu terjadi kepada kakaknya. Ia rela melakukan apapun demi keselamatan Firda. Termasuk menjadi seorang pelakor seperti ini. Alea memang belum memulai langkahnya.
Namun tetap saja tujuan akhirnya adalah merusak rumah tangga Tristan dan istrinya. Alea tidak menyangka jika kehidupannya bisa seperti ini. Saat kakaknya masih sehat dulu, semua baik-baik saja. Bahkan ia bisa berkuliah dengan bebas. Tapi karena kecelakaan yang menimpa kakaknya, kini Alea harus bekerja mati-matian dan menerima segala bentuk amarah dari atasannya seperti tadi. Sebagai bawahan, apa yang bisa Alea lakukan selain diam dan menerima segala bentakan atas kesalahannya? Terlihat seorang pria yang duduk di kursi kebesarannya. Dengan kepala mendongak ke atas dan mata yang terpejam erat, pria itu tidak tidur, hanya memejamkan mata untuk mengulang masa-masa dulu. Ketika dirinya baru saja merasakan yang namanya jatuh cinta, ia masih sangat ingat bagaimana wajah gadis itu. Ketika dirinya baru pertama kali melihatnya, kejadiannya saat itu ia baru saja pulang dari kampusnya. Setelah mendapatkan gelar atas perjuangannya selama 4 tahun di universitas. Flashback on. Tristan, pria itu mengendarai mobilnya dengan penuh semangat dari kampusnya. Tentu saja semangat. Ia sudah bisa meneruskan perusahaan papanya karena telah lulus kuliah. Ia yang tidak sabar sampai di rumah memilih untuk melewati jalan pintas. Yang melewati sekolah menengah atas yang saat itu sudah sangat sepi. Tristan melirik jam di pergelangan tangannya. Waktu menunjukkan pukul 3 sore, pantas saja jika SMA itu sudah sepi. Ia tahu jadwal pulang siswa di sana karena adik temannya bersekolah di sana. Dan sering minta jemput ketika mereka sedang nongkrong bersama. Di depan sekolah itu terdapat lampu merah. Dan saat Tristan melewatinya, kebetulan lampu itu merah, membuatnya harus berhenti. Ketika sedang menunggu lampu merah, mata Tristan menangkap 2 orang gadis yang baru saja keluar dari area sekolah. Ia mengenal salah satu gadis itu, sebab itu adalah adik Aji, temannya. Sementara gadis yang satunya sangat asing baginya, mungkin saja teman Risa. Tristan terus memperhatikan Risa dan juga gadis yang tidak ia ketahui namanya. Ia bahkan beberapa kali ikut tersenyum melihat gadis itu tertawa dengan begitu lepas. Cantik sekali, puji Tristan tanpa sadar. Gadis yang Tristan lihat itu ternyata kembali ia lihat ketika dirinya sedang bermain di rumah Aji. Saat itulah ia tahu bahwa nama gadis itu Alea. Tristan menyukai Alea, bukan hanya wajah yang Tristan sukai, tapi juga senyuman dan tingkah malu-malu gadis itu. Gue bagi nomornya Alea dong. Pinta Tristan kepada Aji, temannya. Naksir? Tanya Aji dan Tristan hanya tersenyum tipis. Tristan mendapatkan nomor gadis itu. Ia bahkan langsung menghubunginya gencar sekali. Tristan senang karena Alea selalu merespon pesannya dengan baik. Ia semakin yakin dengan perasaannya. Suatu hari, Tristan pun memberanikan diri untuk mengajak Alea jalan. First date-nya dengan Alea memang biasa saja, tetapi entah mengapa ia menyukainya. Rasa suka Tristan semakin besar, setiap kali melihat senyuman yang tercetak di wajah cantik gadis itu. Ia bahkan tidak bisa membendung perasaannya lagi.
dan memutuskan untuk mengutarakannya. "Alea, gue suka sama lo," ungkap Tristan dengan satu kali ucapan. Tristan mengira Alea akan menerima cintanya, tetapi ia salah. Alea menolak, bahkan langsung pergi meninggalkannya seorang diri. Tristan ingin sekali mengejar, namun ia tiba-tiba mendapat telepon dari kedua orang tuanya, yang meminta dirinya untuk menikahi gadis yang dijodohkan dengannya. Penolakan Alea membuat Tristan kecewa, dan kekecewaannya itu ia lampiaskan dengan menerima perjodohan dari kedua orang tuanya. Sejak saat itulah Tristan tidak pernah lagi jatuh cinta. Ia tidak akan membiarkan hatinya kembali merasakan yang namanya sakit karena cinta. Sejak hari itu, Tristan hilang bagai ditelan bumi. Bukan tanpa alasan, ia sengaja melakukan itu untuk melarikan diri dari rasa sakitnya, dan berusaha untuk melupakan Alea dan cintanya. Flashback off. Tristan membuka mata, ia menatap ruangannya dengan kepala yang sedikit sakit. Tristan mengulang masa di mana dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama, dengan gadis yang telah menolaknya. Gadis yang kini menjadi sekretaris pribadinya. Tristan tidak pernah menyangka jika dirinya akan dipertemukan kembali dengan Alea. Tristan tidak pernah mengira bahwa Alea yang ia hindari justru datang dengan sendirinya dan melamar sebagai sekretaris. Posisi yang membuatnya dan Alea akan sering bertemu dan berinteraksi. Tristan mengepalkan tangannya. Ia tidak akan terperdaya lagi oleh rasa cinta kepada seorang gadis. Apalagi kini dirinya sudah menikah dan berumah tangga. Jam menunjukkan pukul 6:30 sore. Alea sudah rapi dengan pakaian dan riasan wajahnya. Untuk menemani Tristan pergi ke pesta pertemuan malam ini, Alea beruntung karena gaun pesta milik kakaknya sangat pas di tubuhnya. Gaun berwarna hitam dengan lengan sebahu dan pres di badan itu berhasil membuat penampilan Alea sangat memukau. Ditambah lagi dengan riasan natural dan rambut yang dibiarkan tergerai cantik, membuat Alea terlihat seperti seorang artis. Alea melihat ponselnya. Ia harus segera sampai di halte biasa. Ia naik bus untuk bertemu atasannya di sana. Mereka telah janjian di sana, agar Alea tidak perlu repot untuk ke kantor dulu. Alea memakai kardigan untuk menutupi tubuhnya, agar tidak terlalu mencolok dengan gaun yang ia pakai. Namun karena model sobekan gaun yang membuat kaki jenjangnya terekspos, banyak pasang mata yang memperhatikannya. "Duh, ini gaun kebuka banget sih," gerutu Alea seraya menarik gaun ke bawah, berharap bisa lebih panjang lagi. Alea sampai di halte, dan ia melihat mobil hitam mewah itu berhenti tepat di depannya. Kaca mobil turun sedikit, membuat Alea bisa melihat siapa si pengendara. Itu Tristan, pria itu mengendarai mobilnya seorang diri. "Selamat malam, Pak," sapa Alea sopan. "Masuk," ucap Tristan tanpa membalas sapaan dari Alea. Alea membuka pintu belakang, ia baru saja hendak duduk. Tetapi suara Tristan yang dingin membuatnya terhenti. "Kau pikir saya sopir? Cepat duduk di depan," ujar Tristan membuat Alea buru-buru pindah. Kini Alea duduk di sebelah Tristan. Untuk sesaat Alea terdiam melihat penampilan Tristan malam ini.
Pria itu mengenakan setelan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu yang melingkar cantik di lehernya. Tristan memang tampan, tapi malam ini jauh lebih tampan. Alea duduk dengan tenang, ia memendam rasa kagumnya seorang diri. Sudah gila jika Alea berani mengutarakan rasa kagumnya kepada pria itu. Sementara Tristan, pria itu juga sesekali melirik Alea yang begitu beda malam ini. Kagum? Tentu saja tidak. Sudah ia katakan bahwa dirinya tidak akan terperdaya lagi oleh sosok Alea. Tanpa terasa mereka pun akhirnya sampai di hotel mewah, yang akan menjadi tempat diadakannya pesta. Sebelum turun, Alea menatap Tristan dulu dengan penuh pertanyaan. Kenapa menatap saya begitu? Tanya Tristan tidak suka. Apa yang harus saya lakukan di dalam, Pak? Tanya Alea bingung, tentu saja karena ini pesta pertamanya sebagai sekretaris. Itu tugasmu? Sangat tidak sopan sekretaris bertanya kepada atasannya begini. Jawab Tristan cuek kemudian turun duluan. Alea membuka kardigan yang ia pakai. Kemudian segera menyusul Tristan yang sudah jalan duluan. Alea berdiri di belakang Tristan seperti biasanya. Berdiri di samping saya, ucap Tristan tanpa menatap Alea. Alea patuh, ia berdiri di samping atasannya dan berjalan anggun bersama pria itu. Penampilan Alea dan Tristan sukses menyita perhatian para tamu yang hadir. Wow Tristan Sagara Kusuma, akhirnya aku bertemu denganmu di sini. Seorang pria datang dan langsung menjabat tangan Tristan. Tristan tersenyum lebar, bahkan kedua pipinya sampai bolong karena tersenyum begitu manis. Ya, saya senang bertemu Anda juga di sini. Balas Tristan. Oh sebentar. Siapa gadis cantik ini? Tanya Alam, partner bisnis Tristan yang berada di luar kota. Dia sekretaris saya. Jawab Tristan berubah cuek. Alea tersenyum ramah. Ia berusaha untuk tidak canggung kepada pria yang merupakan rekan bosnya. Wah Tristan, hidupmu sangat enak ya. Dikelilingi oleh gadis-gadis cantik. Pertama ada Linda istrimu, dan sekarang sekretarismu. Ucap Alam dengan bahagia. Tristan tidak berucap apa-apa. Pria itu hanya tersenyum simpul mendengar gurauan dari pengusaha sukses di depannya. Alea pun menatap sekitar, melihat tamu-tamu yang hadir dalam pesta para pengusaha. Sampai mata Alea menangkap sosok yang ia kenali, Tuan Fed. Batin Alea menatap Fed sopan. Fed tersenyum lalu mengangkat gelas minuman yang ada di tangannya. Disusul oleh ibu jarinya yang terangkat untuknya. Alea. Panggil Tristan, seketika membuat gadis itu tersadar. Iya, Pak. Sahut Alea dengan cepat. Kebiasaan burukmu itu harus segera dibuang jauh-jauh. Jangan terlalu sering melamun, ucap Tristan sedikit kesal. Maafkan saya, Pak, ujar Alea menundukkan kepalanya sopan. Tristan tidak menjawab, ia memilih untuk menemui rekan bisnisnya yang lain. Dan Alea tentu saja mengikuti atasannya pergi. Mata tajam itu terus memperhatikan gerak-gerik gadis yang telah ia bayar. Untuk mensukseskan rencananya, ia berulang kali tersenyum.
ketika melihat bagaimana gadis itu tersenyum bersama pria yang ia benci sampai hari ini. Fed membenci Tristan, ia sangat ingin pria itu hancur seperti debu setelah merebut kekasihnya, Linda. Dulu ia dan Linda sangat saling mencintai. Bahkan keduanya sudah berniat untuk melangsungkan pernikahan. Tapi musibah datang menimpa Fed. Perusahaannya mengalami masalah dan hampir bangkrut. Fed saat itu sangat hancur. Ia berusaha untuk memperbaiki perusahaannya kembali dengan penuh semangat. Apalagi Linda begitu setia menemaninya. Tapi apa, tiba-tiba saja Linda datang dengan membawa undangan pernikahan. Linda dijodohkan, gadis itu menangis namun tidak bisa berbuat banyak. Dan saat itulah Fed tahu bahwa pria yang dijodohkan dengan Linda adalah Tristan Sagara Kusuma, pengusaha yang saat itu sedang berada di puncak kejayaan. Sampai hari ini pun Tristan masih menjadi pengusaha yang sukses. Itu membuatnya begitu muak. Fed ingin merenggut segalanya yang dimiliki Tristan, termasuk istrinya, Linda. Fed celingak-celinguk. Ia baru sadar jika Tristan dan Alea hanya datang berdua. Ia heran mengapa tangan kanan Tristan bernama Mondi itu tidak ikut bersamanya. Senyum smirk tercipta di wajah tampan Fed. Pria itu merasa bahwa situasi seperti ini merupakan kesempatan emas untuk membuatnya semakin dekat dengan keberhasilan. Pelayan. Fed menjentikan jarinya kepada salah satu pengantar minuman di sana. "Saya, Tuan." Sahut salah satu pelayan dengan sopan. Fed membisikkan sesuatu di telinga pelayan itu, kemudian memberikannya uang. Ia sedang menyuruh pelayan tadi membelikan sesuatu agar malam ini terasa indah. Sementara Alea, gadis itu terlihat kelimpungan mendampingi Tristan, yang tidak henti-hentinya menerima sapaan dari tamu yang hadir. Dan hal itu otomatis membuat Alea harus selalu menyiapkan diri. Dengan pertanyaan yang mungkin terlontar, "Nona Alea, sejak kapan Anda bekerja sebagai sekretaris Pak Tristan?" Hanya seorang wanita yang sepertinya istri dari rekan bisnis Tristan. "Saya baru bekerja beberapa hari, Nyonya. Dan ini pesta pertama saya setelah menjadi sekretarisnya," jawab Alea sopan. Senyuman tidak hilang dari wajah Alea membuat Tristan terus saja melirik gadis itu. "Wah, baru pertama tapi sudah seperti terbiasa dengan pesta besar begini," puji istri rekan bisnis Tristan. Alea tersenyum manis, ia mengucapkan terima kasih, lalu melirik atasannya yang juga sedang meliriknya. Tristan buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ia tidak mau jika Alea sampai salah paham. Tristan menghela nafas. Laki-laki itu pun berjalan cepat menghampiri tamu yang lain. Membuat Alea benar-benar kewalahan dibuatnya, ketika sedang berjalan mendekati Tristan. Ponsel Alea mendapatkan notifikasi dari Fed yang memintanya untuk menemui pria itu di luar. Alea celingak-celinguk, ia tidak menemukan Fed di sekitarnya. Padahal beberapa saat lalu pria itu masih ada di sana. "Aku harus izin ke Pak Tristan dulu, takut dia akan mencariku," gumam Alea kemudian mendekati Tristan. "Pak," panggil Alea pelan. Tristan yang sedang berbicara lantas menatap Alea sesaat. "Saya izin ke toilet sebentar ya."
Ucap Alea berbohong, tentu saja karena ia ingin menemui Fed. Tristan tidak bicara, kepalanya hanya mengangguk sebagai jawaban atas izin yang Alea katakan. Setelah mendapat anggukan dari atasannya, Alea pun bergegas pergi meninggalkan Tristan. Ia pergi keluar pesta, tanpa diketahui oleh Tristan pastinya. Saat di luar ruangan pesta, Alea menoleh kanan dan kiri untuk mencari Fed. Dan ternyata pria itu yang malah menghampirinya. "Ada apa Anda memanggil saya, Tuan?" tanya Alea sopan. Fed terkekeh, ia memberikan segelas jus kepada Alea yang terlihat begitu serius. "Hei, santai saja, aku memintamu ke sini karena ingin bertanya sesuatu," jawab Fed. Alea menerima minuman itu, dan Fed langsung melajukan chair dan mempertemukan dua gelas kaca itu. Hingga menimbulkan bunyi yang khas. "Minumlah, anggap ini sebagai langkah awal kamu untuk mendekati Tristan." Tutur Fed kemudian menenggak minuman beralkohol miliknya. Alea menggeleng. "Maaf, Tuan, tapi saya tidak bisa minum beralkohol. Ujar Alea. "Saya tahu, makanya saya kasih kamu jus. Minum saja, saya tidak mungkin meracuni kamu, Alea," sahut Fed dengan tenang. Alea yang merasa tenggorokannya haus pun akhirnya meminum jus pemberian Fed. Sejak tadi ia memang merasa haus. Rasanya ingin minum di dalam ia takut, khawatir jika minuman di sana semuanya beralkohol. "Bagaimana, jus buah kan?" tanya Fed dan Alea hanya mengangguk sebagai jawaban. Alea kembali menenggak minuman itu hingga habis. Karena tenggorokannya belum sepenuhnya terasa segar. Fed tentu tersenyum dengan penuh semangat, melihat Alea menghabiskan minuman dalam gelas itu. Ia akan melihat perkembangan malam ini besok atau lusa. Kembalilah kepada Tristan sebelum dia curiga, ujar Fed setelah Alea menghabiskan jusnya. "Baik, Tuan, terima kasih atas jusnya, saya permisi," balas Alea kemudian segera kembali ke dalam pesta. Alea masuk ke dalam ruangan pesta, ia baru saja ingin mencari Tristan. Namun ternyata pria itu sudah ada di depannya. Alea terkejut, ia gugup dan takut jika Tristan melihatnya bersama Fed tadi. "Dan jangan lupa tatapan tajam dan menusuk itu. Dari mana saja kau, Alea?" tanya Tristan dingin. Alea menghela nafas lega, setidaknya Tristan tidak melihat dirinya bersama Fed tadi. Atau rencananya akan berantakan, dan ia tidak akan mendapatkan uang dari Fed. "To toilet, Pak. Bukankah saya sudah mengatakannya tadi? Jawab Alea masih gugup. "Ke toilet kenapa harus keluar? Di sana juga ada," ujar Tristan menunjuk ke arah yang asal. Alea celingak-celinguk, ia berusaha memikirkan jawaban yang pas. Saya tidak tahu. Saya tahu toiletnya di luar, jadi..." Penjelasan Alea terhenti karena Tristan mengangkat tangannya. "Saya tidak butuh penjelasan kamu." Ketus Tristan kemudian beranjak dari hadapan Alea. Alea menghela nafas, ia hendak menyusul Tristan yang sudah berjalan duluan meninggalkannya. Namun ia terhenti saat merasakan sesuatu di tubuhnya. Alea mengusap tengkuk dan lehernya bergantian. Entah mengapa ia merasa sangat kepanasan dan butuh udara segar. Kenapa jadi panas begini?
Ucap Alea mengibaskan tangannya di depan wajahnya sendiri. Tristan menghentikan langkahnya ketika tidak menemukan Alea di sebelahnya. Ia lantas menoleh ke belakang dan melihat Alea bagai orang kepanasan. Alea, panggil Tristan. Ah, iya, Pak. Sahut Alea dengan nada suara yang berbeda. Tristan melotot, ia lantas mendekati gadis yang masih seperti orang kepanasan. Tristan menarik tangan Alea, kemudian memegang keningnya. Pak, saya kepanasan. Saya ingin membuka baju saya. Ucap Alea mulai merancau. Tangan Alea sudah berada di resleting gaunnya yang ada di samping. Hingga jika gadis itu menarik resletingnya, maka gaun akan langsung terbelah menjadi dua. Apa yang kau makan dan minum tadi, hah? Tanya Tristan membentak tepat di depan wajah Alea. Saat saya minum jus, Pak, jawab Alea kewalahan. Tristan menggeleng, ia tahu apa yang sedang dialami oleh gadis ini. Dengan gerakan cepat, Tristan pun menyeret Alea keluar dari ruangan pesta. Saya nggak tahan. Rancau Alea semakin tidak terkendali. Tristan menarik bahkan terlihat seperti menyeret Alea dari arah hotel tempat diadakan pesta. Tristan benar-benar dibuat kewalahan dengan tingkah Alea yang ingin membuka bajunya terus. Kini Tristan akan membawa Alea ke mobil dan mengantarnya pulang. Kondisi Alea saat ini benar-benar sedang gawat. Pak, lepaskan tangan saya. Anda membuat saya semakin panas. Ujar Alea seraya berusaha menarik tangannya dari cekalan Tristan. Tristan tidak menyahut. Pria itu terus menyeret Alea sampai ke dekat mobil. Tristan merogoh kantong celananya dan mengambil kunci mobil. Lepas, Alea menghempaskan tangan Tristan yang kala itu sedang fokus mencari-cari kunci mobilnya. Tangan Tristan di pergelangan Alea terlepas. Gadis itu lantas meraba seluruh tubuhnya sendiri yang bukan hanya panas, tapi juga gatal. Alea tidak henti melenguh ketika tangannya menyentuh titik tubuhnya sendiri. Tristan melotot, ia kaget dengan tingkah sekretarisnya itu. Tristan menatap sekitar di mana ada beberapa penjaga yang kini memperhatikan Alea intens. Gadis itu, geram Tristan, kemudian segera menarik tangan Alea lagi. Bersambung.